Namo Buddhaya. Halo, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya menjumpai Anda kembali. Tentunya dalam Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything come from mind. So, manage your mind. Jadi batin bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. Jadi bagaimana kita mengelola untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia. Baik, Dhamma TV secara konsisten terus memberikan arahan bagi perjalanan kehidupan kita yang mungkin tidaklah mudah bagi kita semua, tetapi dengan terus-menerus mengikuti pembabaran dari Dhamma TV, kita semua yang jauh lebih tepat untuk menjalani kehidupan dan itu akan membahagiakan. Baik, pemirsa Dhamma TV, ada satu tema yang menarik pada saat ini kita akan diskusikan, yaitu merawat orang tua dalam pandangan Buddha. Bagaimanapun juga ketika kita berkesempatan untuk bersama orang tua sehingga beliau sampai juga di usia yang cukup tua ya, sepuh sehingga tidak berdaya, apakah yang harus dilakukan kita sebagai anak kepada orang tua kita? Membalas budi orang tua tidak akan pernah selesai. Bahkan jika kita menggendong mereka di bahu seumur hidup. Itu sabda Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya. Berat ya, tapi bukan berarti mustahil. Justru disitulah letak indahnya. Merawat orang tua itu bukan hutang yang harus dilunasi, tapi ladang kebajikan terbesar yang kita punya. Dalam Buddhis, orang tua disebut Pubbacharya, guru pertama kita. Sepakat ya? Jadi yang mengajarkan kita jalan, bicara, dan kenal dunia. Waktu kecil kita juga rewel, mereka dengan sabar mendampingi kita. Waktu tua giliran kita yang diuji. Masih sabar nggak ngadepin mereka yang mulai rewel juga. Oke, pemirsa Dhamma TV, semoga apa yang kita diskusikan kali ini nanti akan membawa banyak sekali manfaat ya. Kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, semoga semuanya baik-baik. Sukyoto, Namo Buddhaya. Marilah kita dengan penuh kebahagiaan untuk mengagungkan beliau yang maha suci, maha sadar. Dengan usaha beliau sendiri, kita pun juga bisa mencapai kesucian dan kesadaran atas usaha kita pribadi masing-masing. Bersihkan. Itulah jalan kebahagiaan kita bersama. Iya, Bante nyuwun sewu, Bante orang tua masih ada nggak semua? Sudah wafat. Sudah wafat semuanya ya Bante ya. Baik, Bante, apa sih pengertian orang tua dalam agama Buddha? Orang tua ini Sang Buddha katakan beliau itu seperti Dewa Brahma. Istilahnya dia adalah Tuhan yang nyata dalam rumah tangga kita, yang melahirkan, yang merawat, yang memberikan segala-galanya yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka dari itu yang dikatakan, dari sekian banyak siapapun juga yang bisa meletakkan posisi orang tuanya sebagai raja dan ratu, mereka akan juga mendapatkan buah yang raja dan ratu. Maka itu kalau kita perhatikan orang yang terkenal, yang motok-motok, yang kaya raya, ternyata mereka sangat berbakti sama orang tuanya. Maka dengan contoh yang jelas seperti ini, itulah jelas menabur yang positif, buahnya yang sangat positif. Menabur seperti raja dan ratu, wah, dapatnya yang raja dan ratu, besar sekali manfaatnya. Ya, bagaimana jika ternyata orang tua tidak baik lah istilahnya kepada anak-anaknya? Ya itulah, jadi kalau gitu kan kita istilahnya harus memahami, memang tiap-tiap orang punya kecenderungan dan program cara berpikirnya. Kalau dia tidak baik itu berarti salahnya dan pikirannya itu. Maka kewajiban kita, anak-anak itu, wah orang tua kita kok begini ya cara berpikirnya ya. Dia diajak untuk menuju ke arah tempat mana yang bisa mengarahkan cara berpikirnya orang tua kita
Kalau ini tidak bisa diarahkan, tidak ada yang mengarahkan, ya tetap sudah biarin aja. Itu memang nasibnya dia sana. Biarin aja, memang dari komputernya dari sana begitu. Nah, seolah-olah kita tidak ada kesempatan untuk bisa berubah. Ternyata tidak ada satupun yang kekal abadi di dunia ini. Semuanya itu bisa berubah tergantung diri kita masing-masing, tergantung anak-anaknya, tergantung orang tua itu sendiri. Mau berubah enggak? Kalau enggak mau berubah, ya, tidak ada kekuatan yang bisa merubah kita. Kecuali diri kita ada niat mau berubah, pasti ada kesempatan untuk berubah. Ya, pemirsa, mungkin di antara kita punya ya orang tua yang ternyata juga abai gitu mungkin terhadap anak-anaknya ya. Karena banyak sekali, ya orang tua nggak selalu harus baik sih. Buktinya saya misalnya seperti itu ya. Jadi ternyata kalau di dalam ajaran Buddhism semua itu berasal dari pikiran. Ini kadang-kadang kita nggak ngerti. Kenapa kok disebut pikiran adalah pelopor? Berarti ada pikiran, cara berpikir yang mungkin tidak benar atau belum benar gitu ya berarti ya. Tapi optimisnya itu belum benar karena pikiran juga bisa berubah jika diarahkan dengan orang yang tepat ya, seperti misalnya mungkin diajak pembicara ngobrol atau dengerin Dhamma TV ya berarti. Dengerin Dhamma TV itu banyak sekali kita mendapatkan arahan-arahan yang cara berpikir yang benar. Nah, sebenarnya bagaimana konsep merawat orang tua di dalam agama Buddha berarti? Sesungguhnya konsep yang tegas itu ya semenjak kecil itu anak-anak itu diajarkan sopan santun itu. Setiap dia mau keluar itu memberikan hormat itu, karena tahu bahwa ini kita sudah ada orang suci di rumah kita. Kalau tiap hari kita memberikan hormat, itu satu pekerjaan yang tanpa disadari membangkitkan energi positif untuk mengabdi itu akan lebih mantap. Kita tidak diajar seperti ini, tidak ditekankan seperti ini ya, kita lama-lama acuh tak acuh. Sudah biasa kok, mau keluar langsung keluar. Jadi tidak ada tata kelola, tata tertib di rumah tangga kita. Maka dari itu tata tertib itu sangat-sangat penting. Maka itu kalau kita lihat peraturan-peraturan di kebikuan itu ternyata itu ada sebagian tata tertib di kerajaan itu dimasukkan. Karena ini bagus gitu loh. Jadi tata tertib itu dimasukkan dengan acara harapan kita itu seperti anggun, sopan sekemanya itu tegas ada begini kalau sopan, kalau begitu dengan tidak sopan ya. Maka itu yang sopan-sopan itu dimasukkan yang menunjukkan bahwa kita lebih berwibawa. Kalau kita tidak ada tata tertib ya sepertinya di dalam rumah tangga kita itu tidak ada aturannya, sakar dewe gitu lah. Jadi dengan demikian ya kita lihat dari sekian banyak peraturan yang diajarkan oleh Sang Buddha itu, ternyata beliau adalah seorang pangeran, tahu tata tertibnya sana, ini bagus nih, masuk. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan mengapa para biku kok bagus-bagus semua, kok lemah lembut, kok bagus cara ngomongnya, tingkah lakunya. Kalau ada biku yang ada juga, jadi biasalah, namanya masih manusia ya toh. Jadi dengan demikian ya kita pilih yang bagus lah, ojo sing elek-elek dipilih. Baik. Iya, jadi aturan, tata krama, tata tertib di rumah itu harusnya bisa menunjukkan kehalusan ya, citra kita sebagai manusia dengan santun seperti itu. Saya kira pemirsa Dhamma TV sudah membiasakan diri ya untuk anak-anaknya pamit dengan baik kepada orang tua ya, selalu berkabar seperti itu sebagai bentuk kepedulian tentunya ya, saling menghargai. Nah, Bante, sepenting apa sih peran orang tua dalam keluarga? Nah, kalau kita lihat memang orang tua itu punya tugas ya, sehingga kewajiban orang tua terhadap anak itu bagaimana? Ya. Itu dijelaskan sangat detail oleh Sang Buddha bahwa setidak-tidaknya dia harus mendidik anaknya dan mencarikan guru-guru yang tepat, ya, dan juga akhirnya jika dia ada memikirkan bagaimana untuk memberikan warisan, bagaimana untuk mencarikan pasangan hidupnya juga. Jadi dengan demikian ini ada tugas-tugas kewajiban seorang tua itu sangat-sangat penting. Termasuk orang tua juga seharusnya memilihkan agama yang cocok, yang benar, yang baik. Jangan asal-asalan ya tradisi. Wes aku dulu ya agamaku ini ya,
apapun juga ini, itu namanya agama keturunan tradisi. Tetapi agama yang sesungguhnya harus berani belajar sendiri, mendengarkan sendiri, menganalisa sendiri. Oh, ini lebih apik, ini lebih bagus, lebih tegas, lebih jelas, ada definisi yang jelas gitu. Jadi yang terang benderang itu yang dipilih, bukan yang masih ngambang, masih gerambiang gitu. Jadi kalau kita perhatikan ya seperti itulah seharusnya orang tua merasa ada keberanian untuk revolusi mentalnya dia sendiri pribadi, baru dia bisa memberikan revolusi mental ke anak-anaknya. Iya. Jadi saya punya pengalaman sih Bante di kehidupan kecil saya, karena di rumah itu di rumah eyang itu bercampur gitu agamanya. Ada yang menikah dengan orang Bali Hindu, Islam, ada yang Katolik, jadi campur gitu. Jadi pada saat mereka duduk di meja makan itu kami anak-anak itu, saya gitu ya, suka mendengarkan pembicaraan mereka yang ternyata tidak berbicara yang weku paling api, weku enggak gitu. Mereka berbicara spiritual, gimana kemajuanmu, kamu meditasi enggak gitu, seperti itu Bante. Jadi mulai anak-anak tuh kita tidak dikunci atau tidak dimasukkan dalam kotak isme tertentu, tetapi seperti dikasih kebebasan. Kebebasan, delok dewe gitu. Lihatan ya. Saya bersyukur sih lahir di keluarga itu, Bante. Tapi kan banyak sekali yang tidak seperti itu, Bante. Nanti kita lanjutkan pembicaraan ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, selamat datang bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini. Dan ajaran-ajaran Dhamma ini bisa dilihat juga di YouTube, di channel YouTube yaitu Dhamma Televisi atau TV lokal Dhamma TV. Dan tentunya juga saya ingatkan di setiap segmen terakhir acara Manage Your Mind akan diadakan meditasi bersama. Untuk itu siapkan diri di tempat yang tenang, karena ini adalah pelajaran yang sangat penting. Jadi saya dulu SMP Bante, itu ibu saya itu menyuruh kami belajar, yaitu tadi orang tua tuh mengarahkan ya Bante ya, mengarahkan untuk belajar meditasi. Jadi anak sekolah SMP pulang sekolah diajak ke Surabaya khusus belajar meditasi. Dan kami malas-malasan dong Bante, panas-panas disuruh ke Surabaya coba. Akhirnya ibu kami itu mendudukkan kami, kata-katanya mama itu masih inget banget saya. Mama nggak akan memberikan warisan apapun kecuali meditasi. Dan itu kami akhirnya berangkat untuk belajar meditasi. Jadi ketegasan ya Bante dari orang tua ini sebetulnya itu bagus karena memang kalau dilihat harta yang sesungguhnya yang diajarkan Sang Buddha itu berada dalam batin dan pikiran kita. Ya. Kalau kita tidak tahu cara mengolah batin dan pikiran kita, sekaya apapun juga kita di luar kaya raya, tapi batinnya miskin, kan kasihan. Maka itu kalau kita bisa memberikan harta karun di dalam menata kelola batin dan pikiran ini dengan tepat, benar, dan bisa tenang, otomatis quality batin kita itu mencapai ketenangan jana pertama. Nanti maju jana yang kedua, nanti maju sampai keempat dan seterusnya, maju. Itulah yang dikatakan bahwa orang tua sudah memberikan pengarahan itu karena dia mengerti. Yang penting itu quality dari batin dan pikiran kamu. Sudah sampai di mana ketenangan yang kamu dapatkan. Kalau kita kaya, banyak harta, banyak pengetahuan, tapi bego, gelisah, cemas, khawatir, sebenarnya kan dia kasihan, menderita, tapi dia tidak menyadari bahwa itu penderitaan. Tetapi Sang Buddha katakan, pikiran yang seperti itu sampah, kotor. Jangan mau seperti itu. Bersihkan supaya kamu agak tenang, agak jernih, agak bersih gitu. Terus seperti itu maju. Jadi orang tua yang mengerti bahwa harta yang terbaik itu meditasi itu sangat bagus. Ya. Itulah yang akhirnya melandasi cara berpikir kami ya anak-anaknya ya Bante. Walaupun ternyata juga tidak semua loh Bante. Tidak semua dari anak-anak itu bisa menangkap itu Bante. Esensi dari meditasi itu kekuatannya di mana gitu. Tapi paling nggak sudah ada di data memori, sehingga ketika masa-masa tua itu, oh iya ya, kita ada orang ngomong meditasi itu nyantol gitu loh Bante.
Nah, apakah orang tua bisa diartikan sebagai orang yang dituakan walaupun mereka usianya masih muda? Ya, seharusnya kan begitu. Jadi kita memang diajak oleh Sang Buddha, diajak ditekankan, hormatilah orang yang lebih tua dari kamu. Maka itu kita harus tahu, tiap orang memang berbeda-beda. Tapi makin lama makin tua pasti mereka ilmunya kan tambah banyak. Jadi kalau mereka menghormati mereka yang lebih tua itu dengan apa? Kalau mereka punya kekuatan batin makin lama makin tinggi kan kita menghormatin orang yang sesungguhnya dia tahu tujuan hidup itu hanya bagaimana bisa meningkatkan kualitas batin dan pikirannya. Tetapi dunia ini terbalik. Dunia ini hanya memikirkan bagaimana meningkatkan kekayaan materi di dunia ini. Itulah yang dikatakan lupa untuk memperkaya batinnya. Sehingga dengan demikian inilah yang dikatakan orang tua yang jelas itu seharusnya memang mendidik dengan jelas bahwa kedua-duanya itu juga penting. Tetapi semuanya itu perlu ditingkatkan, dipelajarin, dikelola bersama-sama. Bagaimana ke arah keduniawi, bagaimana ke arah batinia. Itu kalau bisa dua-duanya itu baru orang tua itu memang sungguh-sungguh melaksanakan cara untuk memperkaya dunia, cara untuk memperkaya batinia itu. Ya, gimana para orang tua pemirsa Dhamma TV? Apakah kita sudah melakukan hal itu? Jujur saja saya sendiri masih banyak kurang ya sebagai orang tua. Tetapi saya berharap setiap saat ya itu tadi terjadi perubahan ya Bante ke arah yang lebih baik, menyadari bahwa oh iya ya selama ini saya kurang nih di dalam mendidik anak-anak saya. Nah, Bante, seorang guru pun pastinya bisa saja dianggap sebagai orang tua, tetapi guru yang bagaimana Bante? Karena banyak sekali sekarang guru yang malah bukannya mengarahkan yang benar, malah memanfaatkan murid-muridnya. Ya memang begini ya, kita harus tahu juga guru itu memang hanya sekedar nama. Tetapi kita juga harus tahu sampai di mana kemampuan guru itu. Kalau dia secara pribadi, kalau kita lihat secara umum, guru kebanyakan umumnya itu dia tidak pernah meditasi. Jadi otomatis kewajaran siapapun yang tidak pernah jarang meditasi itu pengendaliannya kurang. Kebiasaan ke arah positifnya kurang. Ketenangan tidak pernah didapat. Jadi pikiran amburadul kacau balau itu secara umum sama. Jadi keserakahannya, kebencian, kebodohannya, ketidaktahuan dan cara mengolah pikirannya itu tidak ada bedanya. Walaupun dia guru. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus melihat bagaimana kualitas guru kita ini. Kalau kualitas guru kita podo ae, gak ada bedanya, maka buat apa kamu berguru sama dia? Wong dia kene podo ae kok. Ya ngono-ngono itu sama, kualitas batinnya sama, apa tingkah lakunya sama, perbuatannya sama. Akhirnya gak ada bedanya, gak ada sesuatu yang berlebihan. Kecuali kalau kita lihat, oh guru ini dari dulu kok senang meditasi, kita lihat juga sering meditasi, cara ngomongnya kok lemah lembut, selalu menjaga ketenangan. Jadi dengan demikian terlihat dari apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan itu kelihatannya kok lebih lain gitu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan di zaman Sang Buddha juga begitu. Banyak pertapa. Tapi ketika ada satu pertapa yang ingin mencari guru, dia melihat, loh, waktu itu si Sariputta itu mau mencari guru. Sebetulnya dia sudah punya guru, tapi merasa kok ilmunya cuma segini toh. Jadi dia nggak terima, mau cari yang lebih bagus gitu loh. Akhirnya dia melihat ada sesuatu yang lain dari biku ini. Kok ada cerah, mukanya cerah gitu. Akhirnya, wah ini orang ini kelihatannya sudah menemukan ini gitu loh. Akhirnya dia berusaha untuk menanyakan, tetapi melihat suasana situasinya belum tepat karena dia sedang melakukan pindah patah. Dia biarkan tugasnya selesai dia duduk diam, baru Sariputta itu bertanya, maaf, Anda berguru sama siapa? Apa yang diajarkan? Oh, saya sesungguhnya masih baru juga, tetapi
tidak bisa menguasai apa yang diajarkan guru semuanya. Ya apapun lah, intinya aja lah Anda jelaskan pada kita. Hanya apa? Intinya itu yang kinci samudaya dhammang sapantang nirodha dhammanti. Ada satu penyebab yang bisa menimbulkan masalah demi masalah karena nafsu keinginan kita. Carilah satu sebab yang bisa menimbulkan padamnya masalah itu. Jadi kata-kata ini sebab akibat. Ini loh yang aku cari. Nah, itulah jadi ajaran yang tepat itu harus sesuai dengan apa yang kita tabur, itulah buahnya. Jangan cuma tabur tuai tapi tidak tahu maknanya. Ada sebabnya, akibatnya ada. Sebabnya ini, akibatnya ini juga. Itulah yang akhirnya dia, kalau gitu saya bisa ketemu enggak sama guru kamu? Akhirnya ditemukan oleh sang Buddha. Dari situ dia berguru sama Sang Buddha. Berguru dengan Sang Buddha kasih pengarahan, diarahkan harus begini. Dia jalankan selama 2 minggu. Serius. Wah, terus mencapai kesucian yang murni. Jadi tata kelola yang diajarkan Sang Buddha itu menekankan manajemen cara berpikir yang super hebat, itu yang menentukan. Jadi bukan percaya, tatalah pikiran kamu sendiri dengan mandiri, dengan tahu mana yang menderita jangan diarahkan ke sana, mana yang membawa kamu padamnya penderitaan perkuat ke sana. Itu aja. Wah, akhirnya 2 minggu kemudian dia menjadi siswa sudah mencapai kesucian yang tertinggi juga. Ya. Jadi Oke, 2 minggu tapi ya Pak. Ya, 2 minggu itulah. secara tekun ya. Kalau kita hanya berguru seperti sekarang ini, carilah yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang tegas, berani bicara apa adanya gitulah. Iya, bagaimana pemirsa Dewa TV. Jadi mencari guru itu juga harus yang tepat. Tetapi Bante, saya melihat banyak sekali para perumah tangga. Mereka berumah tangga, tetapi belum selesai dengan dirinya sendiri. Jadi yang ada kemudian menjadi banyak sekali konflik yang terjadi. Belum lagi mereka kemudian mempunyai anak gitu kan. Mereka harus mendidik dirinya sendiri saja belum, bagaimana mendidik manusia baru ini gitu loh Bante. Kalau menurut Bante, apa sih yang dipersiapkan sebelum kita menikah itu Bante? Memang kalau kita secara jujur, kalau memang manusia itu yang mau menikah dengan sempurna, akhirnya mereka pasti memilih seperti negara-negara maju itu, Jepang lah, sini sana situ, banyak yang tidak mau menikah. Karena mereka masa aku belum bisa mandiri ke dalam diri sini, bagaimana kita bisa mendidik anak kita? Maka dari itulah yang dikatakan makin lama makin maju manusia itu berpikir juga. Menikah itu bukan untuk gawe anak, tapi bagaimana untuk membina keluarga kita, anak kita nanti tambah maju, tambah berkembang. Kalau dirinya sendiri belum maju, belum berkembang, bagaimana kita bisa mendidik? Maka dari itu setidak-tidaknya manusia itu setidaknya mereka harus bisa mandiri sendiri, bisa memahami bahwa tujuan hidup itu gimana, tujuan berumah tangga itu gimana, tujuan kita ke arah dunia ini gimana, tujuan kita ke arah spiritual itu gimana. Jadi itu harus dipikirkan dengan jelas. Akhirnya disitulah kita baru memutuskan mana yang harus kita jalankan. Makanya itu kalau kita 50% ke duniawi, 50% ke spiritual, ya boleh jalan aja. Jadi itu namanya kita akan menjadi orang yang berusaha mengimbangin duniawi ini. Tetapi kalau kita mau 100% ke dunia, tapi secara pribadi, secara spiritual kita belum sama sekali, itu bisa dikatakan hampir 90% lebih lah manusia. Orang yang kawin itu seperti itu ya, toh belum bisa ada kemampuan mandiri. Jadi selalu jadi masalah untuk kehidupan mereka, dari dunia juga selalu masalah terus-menerus oleh mereka-mereka itu. Iya. Jadi 95% manusia yang belum paham tentang tujuan hidupnya, tujuan menikah untuk apa. Aduh, luar biasa ya, pusing juga nih. Dan ternyata saya pernah mengalaminya juga seperti itu. Mari kita bahas di kelanjutannya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Merawat orang tua dalam pandangan Buddhis.
Nah, Bante, ini tadi kan kita sudah ngobrol bagaimana akhirnya kita menjadi orang tua gitu, Bante. Menikah itu untuk menjadi orang tua gitu ya. Orang yang bisa dituakan berarti harus selesai dengan dirinya sendiri. Sebenarnya mana doa ya yang lebih utama antara doa kepada leluhur atau doa kepada orang tua? Sesungguhnya kalau kita lihat dalam doa-doa yang agama Buddha itu, di situ sudah ada motivasi yang sangat tinggi. Maka dari itu kalau kita memang bisa orang tua tiap hari mengajak anak-anaknya pagi dan malam berdoa, lalu bisa menjelaskan maknanya yang kita doakan itu sangat-sangat luar biasa. Karena kita ketika berdoa kita langsung aja ke bahasa Indonesia. Beliau itu suci, murni, bersih batinnya itu atas usaha beliau sendiri. Kita pun akan mengagungkan sifat-sifat itu di dalam batin dan pikiran kita berusaha untuk membersihkan juga atas usaha kita sendiri. Jadi kita kotor atau kita bersih itu awake dhewe yang tergantung diri kita, bukan setan, bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri yang menentukan. Maka itu ketika kita sudah tahu demikian, kita memberikan hormat, tahu, oh aku bersih murni batinku. Itu yang pertama. Kedua, kita tahu bahwa ajaran Sang Buddha itu sudah dibabarkan dengan benar dan tepat. Benar dan tepat itu kan hanya apa yang dari kitab suci membahas cara menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Kita semua punya. Kalau kita semua punya ini salah cara menggunakannya, ya jangan disalahkan agamanya, jangan dikatakan kitab sucinya, awake dhewe yang salah. Tetapi kalau kita menggunakan yang keenam ini benar ya, hasilnya juga baik untuk diri kita. Oh itu loh, jadi kita menghentikan yang negatif, stop, yang negatif jangan masuk. Masukkan yang positif, yang berguna, supaya kita mendapatkan pandangan, pengertian yang membuat kita lebih damai dan bahagia itu gimana. Itu yang kita hormatin. Dan akhirnya tahu bahwa sumber penggeraknya itu pikiran kita. Makanya pikiran ini harus dibersihkan, dikendalikan, dibiasakan berpikiran positif, dibersihkan semua pengotor. Itu tergantung kebiasaan demi kebiasaan kita. Maka dengan cara seperti inilah, cara doa seperti ini, kita tahu oh kebenaran itu di sini. Jadi kita tidak akan agamaku yang paling benar. Kita tidak pernah menyombongkan begitu. Yang paling benar itu bagaimana Anda menggunakan keenam indera sudah benar atau belum. Kalau belum ya podo ae gurung api kabeh kan. Marilah kita perbaiki terus itu. Dengan cara seperti inilah akhirnya kita akan ketiga. Siswa-siswa Sang Buddha yang baik, benar, lurus di dalam menggunakan keenam inderanya itu, baru mereka menjadi siswa yang mahir di dalam keenam indera, tidak pernah menderita. Itulah kita akan menjadi siswa Sang Buddha yang sejati, tidak pernah menderita lagi. Kalau kita masih menderita, kita bukan siswanya Sang Buddha, kita jadi siswanya Sang Bodoh. Masih bodoh kabeh toh, nggak tahu cara menggunakan keenam indera kita ini, semrawut, kacau, tidak tahu arahnya, tidak ada tujuannya, jadi amburadul kebodohan kita yang menyebabkan kita menderita. Jadi kita tidak harus menyalahkan siapa-siapa. Ya, bahkan padahal pengetahuan tentang indera dan manfaatnya itu kan ada di pelajaran biologi, Bante. Tapi ya nggak nyambung gitu. Jadi guru itu juga nggak bisa menyambungkan gitu secara teknis saja gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang kita mendebatkan sesuatu yang sama-sama tidak tahunya, seru banget berdebatnya gitu, sampai berantem tuh coba ya. Kadang-kadang ya akhirnya kita jadi geli sendiri ya untuk itu. Jadi betul yang dikatakan oleh Bante bahwa kita punya kok pikiran, kita punya indera, panca indera itu kita punya. Kenapa nggak bahas itu aja yang sama-sama punya gitu ya? Dan disitulah baru kita tahu, oh ya aku ternyata kelebihan nih, oh ternyata aku kurang pas nih, sehingga membuat aku menderita. Jadi lebih baik kita isi waktu dengan pembicaraan yang jauh-jauh lebih bermanfaat. Ya. Saya ingatkan kembali nanti di segmen 4 adalah bermeditasi bersama, dan agar supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini, kesempatan kali ini, bisa kita masukkan ke dalam, kita cerna dengan baik dan kita lihat dengan lebih jernih. Baik Bante,
sebenarnya tadi perihal leluhur Bante, perlu nggak sih kita mendoakan leluhur itu Bante? Leluhur itu berarti kan yang dulu gitu loh Bante, bukan orang tua. Sebetulnya leluhur itu tak terhitung banyaknya. Iya, iya. Karena Sang Buddha ini yang melihat sendiri, kita ini sudah jutaan kali lahir dan mati. Bahwa kalau kita sekarang mendoakan kepada orang tua kita, kalau orang tua di alam yang membutuhkan, dia akan mendapat. Tetapi dia mendoakan kepada orang tua kita, sekalian kita mendoakan para leluhur sekalian. Supaya apa? Kalau orang tua kita ternyata, kok papa mama kita lahir ke manusia lagi. Oh, papa mama kita masuk ke alam surga. Jadi kan manusia dan surga, apa yang kita doakan tidak mengena ke mereka. Tetapi kalau kita doakan para leluhur, kita yakin itu sangat mengena. Ada dari leluhur kita yang terlahir di alam yang sedang membutuhkan persembahan kebajikan ini, dia akan bisa menerima. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan setiap kita berdoa, jangan hanya spesifik ke orang tua kita tok, tetapi kita harapkan pada para leluhur, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita. Jadi semuanya pasti itu akan bisa menerima persembahan kebajikan ini. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan bahwa cara doa itu memang sangat-sangat luar biasa. Karena itulah yang dikatakan di dalam doa manapun juga saya perhatikan kurang mengena. Sangat-sangat kurang. Jadi istilahnya walaupun kita dalam kelompoknya Buddha sendiri, mereka itu asal doa-doa kita. Sesungguhnya doa itu tujuannya adalah memberikan motivasi. Maka dia motivasinya kalau tidak mengena, ya yang hadir juga tidak mengena, yang makhluk-makhluk datang, oh boy, kisah didoakan aku tidak ngerti ya. Jadi kalau itulah yang penting itu doa itu harus orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh paham, sungguh-sungguh punya kebijaksanaan untuk membimbing doa yang tepat itu. Maka dari itu kalau kita perhatikan di tempat kita ini, doa itu selalu memanggil dulu para leluhur itu, lalu kita menekankan, ayolah kita saling memaafkan, bersihkan dendam benci itu yang kita simpan di memori, karena itu sampah yang tidak ada gunanya. Bersihkan. Kita maafkan semuanya dan maafkan diri kita sendiri, lepas semua buang. Baru kita memberikan satu pedoman untuk pegangan itu. Bagaimana mengembangkan kebijaksanaan, bagaimana kita bisa menenangkan pikiran kita, bagaimana mengarahkan pikiran ke arah kebijaksanaan, kedamaian secara terus-menerus disempurnakan semuanya. Disitulah kita menjadi pelindung kita. Lalu kita juga paham bahwa apapun yang diajarkan Sang Buddha itu ada di dalam diri kita. Keenam ini, ayolah kita laksanakan, hentikan yang negatif, jangan sampai masukkan yang positif saja dan berusaha memperbaiki pikiran kita. Inilah yang dikatakan kebenaran ada di sini, bukan di kitab Anda, bukan di KTP Anda, dalam diri kita masing-masing. Jadi Anda mau jadi siswa yang benar itu ya perbaikin semuanya. Keenam indah dengan baik dan benar, itulah jalan yang benar dan baik ada di sana. Jadi kita tidak menggantungkan kekuatan dari yang lain, tetapi menggantungkan kemampuan diri sendiri untuk memahami memang benar diri sendirilah yang menciptakan surga dan neraka saat ini dalam hidup ini di dunia ini. Maka itu dunia ini akan lebih damai kalau masing-masing punya ucapan yang benar dan baik. Tata kelola tingkah laku benar dan baik ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Lalu kita harus menjaga pikiran ini, bagaimana terkendali, bagaimana kita tenang. Dengan semua cara doa seperti ini dijalankan, kita akan mendapatkan berian yang sangat berharga. Maka dengan inilah yang dikatakan, doa seperti inilah yang dikatakan memberikan motivasi. Kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, sudah dunia ini akan damai dan bahagia. Jadi yang damai dan bahagia harus tiap-tiap individu menciptakan damai dan bahagia di dalam diri masing-masing. Baru dunia ini damai. Kalau kita cuma satu orang yang damai, 1000 orang yang nggak damai, kacau ya, nggak damai-damai lah. Maka itu Dhamma TV itu sangat penting untuk bisa mengarahkan, buatlah damai semuanya, dunia akan lebih damai. Kalau kita belum damai, jangan omong kosong, dunia damai, agamaku damai, sudah. Awak dewe buat damai dulu. Baru betul. Jadi mulailah dari diri sendiri ya Bante. Iya. Dan
Saya menganggap bahwa Sang Buddha ini seorang peneliti yang luar biasa untuk masuk ke kedalaman diri sendiri, dan sesuatu suatu keberanian dan tekad yang kuat. Tanpa itu banyak orang udah tahu bermasalah masih belum mau saja melihat ke dalam diri, masih sibuk nyalain orang lain. Ya kalau ajarannya selalu mencari kambing hitam, saya rasa itu akan menjadi sebuah habit ya, atau kebiasaan. Ya, Bante, bagaimana dengan slogan kasih orang tua terhadap anak itu sepanjang masa? Adakah contoh-contoh cerita di zaman dulu bahwa ternyata seorang orang tua itu ada kasihnya itu sepanjang masa gitu, Bante, bahkan setelah lahir kembali di alam lain? Apakah begitu, Bante? Ya, memang orang tua itu begitu kuat melekatnya. Ini anakku. Ini adalah harta yang paling berharga. Jadi dia menjaga dengan sebaik-baiknya tanpa mereka sadarin. Mereka mencurahkan semua bagaimana bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anak. Inginnya dia bahagia. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu seharusnya di dalam diri kita sendiri. Ditimbulkan kebahagiaan terlebih dahulu. Baru kalau kita sudah bahagia, baru bisa memberikan kebahagiaan kepada pihak yang lain. Kalau dirinya sendiri tidak tahu bahagia itu gimana, bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain, gitu? Seperti kalau kita lihat agamaku ini yang pasti masuk surga. Surga itu bukan dari agama. Surga itu kan dari kebiasaan kita, cara berpikir kita itu yang menentukan ucapan dan tingkah laku kita. Kalau tingkah lakunya, ucapannya bobrok, sudahlah, dia dapat jaminan 100.000%. Jangan harap dia masuk surga. Itu tegas yang Buddha katakan. Jadi yang benar itu perbaikilah ucapan, tingkah laku, cara berpikir Anda sudah benar dan baik, itulah jaminan alam bahagia menjadi milik kita bersama. Iya, baik. Ya, pemirsa Dharma TV, menjadi orang tua tentunya tidaklah mudah, tetapi jika kita mulai dengan menyelesaikan diri kita sendiri, kemudian memulai suatu kehidupan baru bersama orang lain ya, yang juga sudah selesai, tentu harapannya akan melahirkan keturunan juga yang bahagia, dan tentunya mereka akan juga berbakti dan merawat orang tuanya, seperti juga kita merawat orang tua kita, seperti itu ya. Jadi itu bisa dilakukan turun temurun, berbuat kebajikan sebagai tanda terima kasih kita. Baik, kita akan memulai meditasi di segmen berikutnya. Siapkan diri Anda. Bagaimana, sudah siapkan diri di tempat yang tenang, tidak ada yang berlalu lalang di situ ya. Kita bisa memulai meditasi kita dengan arahan dari Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijayo Mahathera. Monggo, Bante. Saat yang sangat baik ini, apakah kita sudah bisa melepas apapun yang telah berlalu? Karena itu ada dalam memori kita. Apakah kita bisa melepas rencana kita yang akan datang besok dan yang selanjutnya? Itu adalah permainan pikiran kita sendiri. Tetapi Sang Buddha meminta kita hiduplah saat ini yang berada tepat di dalam kesadaran kita pribadi masing-masing. Maka dari itu, belajar hidup saat ini adalah kita melatih, membiasakan, mampukah kita kesadaran ini selalu mendeteksi dan menyadari nafas kita masing-masing dengan sukacita penuh dengan kebahagiaan. Terus menerus ke sana, karena inilah melatih, membiasakan hidup pada saat ini sadar sepenuhnya kepada nafas kita masing-masing. Marilah kita dengan senang hati, penuh dengan kegembiraan, perhatikan nafas itu, memusat ke nafas. Sadarilah sentuhan-sentuhan rasa sejuk, hangat yang muncul saat itu. Fokus pada nafas dengan sukacita. Dimulai.
tenang, tenang, tetaplah tenang. Segalanya sumber dari pikiran kita. Ibu dan bapak yang ada dalam pikiran ini, keserakahan, kebencian dan kebodohan, itu adalah sumber yang membuat kita menderita. Sang Buddha mengajak kita, bunuhlah keserakahan dan kebencian itu. Singkirkan, lenyapkan di dalam pikiran kita masing-masing. Ketika kebersihan muncul, kedamaian kita peroleh, kesadaran meningkat, disitulah kemampuan kita meningkatkan kualiti batin akan terwujud dengan jelas dan terang. Akhirnya kita tahu bahwa Sang Buddha adalah Maha Sadar. Disinilah letaknya. Kita juga mengikuti bagaimana kita masuk sepenuhnya di dalam kesadaran yang sekuat-kuatnya sampai mencapai sadar sempurna. Meditasi kesadaran kita mulai. Sabhe satta bhavantu sukhi thatha. Semoga semua makhluk berbahagia. Marilah kita mulai saat ini
Bahagiakanlah mereka yang sangat berjasa, orang tua kita, dengan ucapan yang lemah lembut, sopan santun, menyantunin, menuntun orang tua kita ke arah yang benar, mengajak ke tempat yang sangat positif, membimbing mereka ke jalan yang benar, dan menuntun, mengajak mereka berbicara, melakukan yang terbaik dan yang paling benar. Inilah pembalasan jasa, membawa kunci, membuka pintu menuju surga bagi kita bersama. Bila mana kita bisa melaksanakan semua ini, otomatis tujuan seorang anak berbakti sama orang tuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Masih. Ya, terima kasih Bante. Baik pemirsa Mera TV, semoga saja apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini bisa membawa pencerahan, ya, wawasan yang lebih dalam di dalam memaknai kehidupan ini. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sapna Dewi dan kru Dharma TV. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama dengan membersihkan batin dan pikiran kita lebih tenang, lebih damai dan lebih bahagia. Sekian, terima kasih.